Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomatun Anin Naim, nomor induk mahasiswa 8603488305. Saya di sini akan memenuhi tugas 2, yaitu menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji landasan, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Bidang ini menyelidiki bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh, dibuktikan, dan diorganisasikan secara sistematis. Fokus utama filsafat ilmu meliputi pertanyaan tentang pembuktian pengetahuan, struktur teori ilmiah, serta kriteria yang membedakan ilmu dari non-ilmu. Melalui kajian ini, kita dapat memahami pondasi epistemologi yang mendasari setiap disiplin keilmuannya. Kita sudah tahu apa itu filsafat ilmu. Selanjutnya kita memahami apa itu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah studi sistematis tentang proses belajar mengajar dan pengembangan manusia. Bidang ini mengkaji bagaimana pengetahuan ditransfer, bagaimana peserta didik berkembang, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Ilmu pendidikan menggabungkan teori dan praktek untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Tujuan utama ilmu pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang membentuk individu yang berkembang secara holistik. Selanjutnya, bagaimana ilmu pendidikan dapat memperkuat filsafat ilmu? Bagaimana pendidikan dapat memperkuat filsafat ilmu, yaitu filsafat ilmu menyediakan landasan teori, metodologi, dan epistemologi yang kokoh. Filsafat ilmu mengkaji, membuktikan pengetahuan, struktur ilmiah, dan cara berpikir kritis yang menjadi pondasi bagi setiap disiplin keilmuannya. Dan yang kedua, ilmu pendidikan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam aplikasi praktis dan teori pembelajaran dengan landasan filosofis yang kuat. Ilmu pendidikan dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih valid dan bermakna. Nah, selanjutnya, bagaimana sejarah singkat filsafat ilmu itu memperkuat ilmu pendidikan. Pada abad ke-17 sampai 18, lahirnya filsafat ilmu modern dengan tokoh seperti Francis Bacon dan René Descartes yang meletakkan dasar metode ilmiah dan rasionalisme dalam pendidikan. Dan ke abad ke-19 sampai abad 20, Johann Dewey memperkenalkan pragmatisme dalam pendidikan, menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan berpikir kritis sebagai pondasi ilmu pendidikan modern. Dan yang selanjutnya, bagaimana filsafat sebagai pisau analisis. Yang pertama yaitu pengembangan metodologi penelitian pendidikan yang sah dan reliable atau dapat dipercaya. Filsafat ilmu membuktikan kerangka epistemologis untuk memastikan metode penelitian pendidikan memenuhi standar ilmiah yang ketat. Dan yang kedua, pemahaman kritis terhadap konsep kebenaran dan kebenaran dalam pendidikan.
penentuan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang filosofis, serta penguatan kerangka teori pendidikan yang kokoh dan sistematis. Yang ketiga, adanya pendidikan yang bermakna dan bernilai, supaya tubuh pengetahuan filsafat ilmu semakin kuat dan sehat, yang berfungsi sebagai pisau tubuh keilmuannya. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan yaitu adanya kurikulum dan evaluasi, kebijakan dan pelatihan. Kurikulum dan evaluasi yaitu suatu penyusunan berdasarkan prinsip epistemologi, memastikan bahwa materi pembelajaran memiliki landasan pengetahuan yang valid. Evaluasi metode pembelajaran menggunakan kerangka filosofis untuk mengukur efektivitas dan relevansi penekanan atau pendekatan pedagogis. Yang selanjutnya, kebijakan dan adanya pelatihan. Pengembangan kebijakan penelitian dengan landasan etika ilmiah menjamin keadilan dan keberlanjutan sistem pendidikan. Adanya pelatihan guru yang mengintegrasikan pemikiran kritis dan relatif, menghasilkan pendidikan yang lebih kompeten dan adaptif. Pengembangan kurikulum juga dapat mengintegrasikan materi filsafat secara sistematis yang dapat memperkuat pelatihan guru agar lebih kritis dan reflektif dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, banyak kurangnya kepada tutor mohon bimbingannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.